Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana, saya dari kelas MJ101. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ana selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Oke, saya akan mulai saja. Di sini yang diminta adalah membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, yang pertama saya akan membuat jurnal umumnya. Tapi sebelum membuat jurnal umum, kita akan melihat dulu keterangannya. Pada 1 September, modal awal sebesar 347.700 juta. Di sini saya membuat jurnal umumnya dulu, perusahaan Lemina periode September 2023. Kita masukkan di sini tanggal 1 September. Debitnya di kas, kemudian kreditnya di modal awal sebesar, masuknya di modal awal sebesar 347.700. Kemudian yang kedua, 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Nah, ini debitnya sewa dibayar di muka, kemudian kreditnya di kas. Karena ini membayar uang sewa ruangan, itu menggunakan uang, maka kasnya berkurang sebesar 15 juta. Kemudian yang ketiga, 5 September membeli perlengkapan kantor ATK, cetakan konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. 5 September kita masukkan di sini. Debitnya di perlengkapan kantor, kemudian kreditnya di utang usaha. Ya, ini kenapa keterangannya utang usaha? Karena utang usaha itu adalah jangka pendek, kalau utang bank itu jangka panjang. Dan di sini membeli perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, karena ini secara kredit, maka kreditnya masuknya di utang usaha sebesar 10.500.000. Selanjutnya 6 September membeli komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Di sini debitnya di peralatan, kemudian kreditnya di kas. Karena ini membeli peralatan secara kas itu menggunakan uang perusahaan, maka uang kasnya berkurang sebesar 26.500. Selanjutnya 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Nah, ini debitnya di piutang usaha, kemudian kreditnya di pendapatan usaha. Ini karena akan dilunasi 5 hari kemudian, maka pendapatan usahanya sebesar 25 juta masuknya di kredit. Kemudian 5 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Nah, ini debitnya masuknya di piutang usaha, kemudian kreditnya di pendapatan usaha, yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Karena ini menerima pelunasan, maka debitnya di kas, kemudian kreditnya di pendapatan usaha sebesar 25 juta. Selanjutnya menerima pendapat pada tanggal 15 September, menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai 15. Nah, di sini kita masukkan 15 September, maka debitnya masuknya di kas, kemudian kreditnya di pendapatan usaha sebesar 20 juta. Ini karena ini menerima pendapatannya secara tunai, maka kasnya bertambah sebesar 20 juta. Kemudian 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. 18 September kita masukkan debitnya di kas, kemudian kreditnya di pendapatan usaha sebesar 30 juta. Nah, ini kan dari tanggal 11 September, kita lihat dulu sebesar 30 juta. Nah, ini kita masukkan pada tanggal 18 September menerima pelunasan sebesar 30 juta. Selanjutnya 19 September mengambil 7.500.000 untuk kepentingan pribadi. Nah, ini karena untuk kepentingan pribadi, maka debitnya itu masuknya di prive dan kreditnya di kas.
Karena ini kan, melakukan pengeluaran, maka uang kasnya berkurang sebesar 7.500.000. Kemudian tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian peralatan kantor. 20 September kita masukkan di sini. Debitnya masuknya di hutang usaha, kemudian kreditnya di kas sebesar 10.500.000. Karena ini uangnya dipakai buat, melunasi hutang usaha, maka uang kasnya berkurang sebesar 10.500.000. Selanjutnya, 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. 23. Debitnya di kas, kemudian kreditnya di pendapatan usaha sebesar 25 juta. Tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Tanggal 25 September tinggal kita masukkan. Debitnya di beban gaji, kemudian kreditnya di kas. Karena ini uangnya dipakai membuat membayar gaji karyawan, maka uang kasnya berkurang sebesar 4 juta. Kemudian tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.29. Debitnya itu masuknya di beban listrik dan air, kemudian kreditnya di kas. Karena ini uang perusahaannya dipakai buat bayar listrik dan air, maka uang kasnya berkurang sebesar 2.850. Dan selanjutnya 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Kita masukkan di sini 30 September, eee, debitnya masuknya di beban biaya telepon dan kreditnya di kas. Karena uang perusahaan ini dipakai untuk bayar beban biaya telepon, maka uang kasnya berkurang, otomatis berkurang sebesar 525.000. Nah, setelah kita masukkan semuanya, baru kita totalkan. Kita jumlahkan nih, antara debit dan kredit. Ini harus balance, kalau nggak balance berarti hitungannya salah. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Yang mana sebelum kita membuat buku besar, kita buat jurnalnya dulu, kemudian kita masukkan kodenya. Seperti, ini, tas ini kodenya adalah 111. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah debit, dan ini adalah kredit sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kiri, ini pada 1 September itu sebesar 347.700.000 di debit. Nah, ini kita tinggal masukkan saja pada tanggal 1 September. Kodenya 111 sebesar 347.700. Nah, kita tinggal masukkan saja di bagian kiri, yaitu di debit. Kemudian 11 September itu sebesar 25 juta. Kita lihat 11 September. 11 September. Nah, ini. Kodenya 111. Di debit sebesar 25 juta. Kita masukkan. Kemudian pada tanggal 15 September itu sebesar 20 juta. 15 September. 15 September. Nah, ini kodenya 111 sebesar 20 juta. Ini kita tinggal masukkan di sebelah kiri. Kemudian tanggal 18 September sebesar 30 juta. 18 September. 18 September. Nah, ini kodenya 111 sebesar 30 juta. Tinggal kita masukkan. Kemudian tanggal 23 September. 25 juta. 23 September. Nah, ini kita masukkan. Setelah itu baru kita total. Jumlahnya yaitu 447.700 juta. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan.
Untuk sebelah kanan nih sama kodenya 111 pada tanggal 1 September sebesar 15 juta. 1 September. Sorry. 1 September sebesar 15 juta ini. Kas kodenya 111 masuknya di kredit 15 juta. Kemudian 6 September sebesar 26.500. Dua, ini 6 September 26.500. Nah, ini kodenya 111. 26.500. Kita tinggal masukkan saja. Sorry. Kemudian tanggal 19 September 7.500. 19 September. Nih, 7.500 masuknya di kredit. 20 September itu sebesar 10.500, kemudian 25 September sebesar 4 juta, 29 September sebesar 2.850, dan 30 September sebesar 525.000. Kemudian kita jumlahkan nih, totalnya 66.875. Selanjutnya, untuk piutang usaha itu kodenya 112 pada tanggal 6 September sebesar 25 juta. 1126 September ini 25 juta. 112. Nah, ini 25 juta. Kodenya adalah 112. Kita tinggal masukkan di bawah sini. Kemudian 11 September 30 juta. 11 September 30 juta. 11 September itu 30 juta. 112 ini. Kemudian kita total. Totalnya 55 juta. Untuk perlengkapan itu kodenya 113. 5 September 10.500.000. 113. 5 September. Ini perlengkapan kantor 113. 10.500.000. Nah, ini kita tinggal masukkan saja di kode 113. Sewa dibayar di muka itu kodenya 114. Pada 1 September 15 juta. 15 juta 1 September. Nah, ini sewa dibayar di muka 114 15 juta. Kita masukkan di sebelah kiri. Dah. Untuk peralatan itu kodenya 121 pada 6 September sebesar 26.500. Peralatan 6 September 121 6 September. Nah, ini 121 sebesar 26.500. Kita tinggal masukkan saja. Dah. Kemudian utang usaha itu kodenya 211. Itu pada 20 September sebesar 10.500. Utang usaha itu 211. 20 September. Nah, ini 10.500 kita tinggal masukkan saja. Kemudian pada 5 September itu juga ada 10.500. 5 September. Ini utang usaha, kodenya 211. 10.500 kita masukkan di kredit sebelah kanan. Kodenya 211. Kemudian untuk modal itu kodenya adalah 311 pada tanggal 1 September sebesar 347.700. 1 September. Nah, ini 311 sebesar 347.700. Kita masukkan saja di kredit.
Kemudian Prive, itu kodenya 312 pada tanggal 19 September sebesar 7.500.000. 19 September. 19 September ini Prive 312 7.500.000 kita masukkan di debit. Kemudian pendapatan usaha ini kodenya 411 karena ini banyak ada mulai dari tanggal 6 September sebesar 25 juta, 6 September nih. Pendapatan usaha 6 September. 6 September 25 juta. Nah, nih kita tinggal masukkan di kredit. Di sini ada 411 mulai ini, kemudian pendapatan usaha 30 juta lagi, kemudian pada tanggal 11 September juga ada lagi, 15 September ada 20 juta, kemudian pada tanggal 18 September juga ada 30 juta, 23 September juga ada 25 juta. Ya, kita tinggal masukkan saja di sini, buku besar, kodenya 411. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semuanya, baru kita total. Jumlahnya yaitu sebesar 155 juta. Kemudian selanjutnya beban gaji. Beban gaji itu kodenya 511. Untuk beban gaji ini 25 September sebesar 4 juta. 25 September, kita cari dulu. 25 September beban gaji. Nah, ini 511 sebesar 4 juta. Itu kita masukkan di debit sebelah kiri. Dah. Dan yang terakhir beban biaya listrik, air, dan telepon itu kodenya 512. Pada tanggal 29 September sebesar 2.850 dan 30 September sebesar 525.000. Beban biaya listrik kita lihat dulu di sini. Nah, ini beban biaya listrik 512 sebesar 2.850 dan beban biaya telepon sebesar 525 itu masuknya di debit sebelah sini, di kiri, di sini kanan. Nah, setelah selesai buat itu baru kita buat neraca saldo. Kita masukkan nomor akunnya 111 yaitu kas. Nah, bagaimana mencarinya? Kita lihat dari buku besar tadi, kas. Nah, setelah ini kita masukkan, baru kita jumlahkan masing-masing. Setelah itu, kita cari selisihnya dulu. Dari 447.700.000 dikurangi 66.875, itu hasilnya adalah 380.825.000. Kemudian nomor akun 112 yaitu piutang usaha. Kita lihat dulu piutang usahanya. Piutang usaha ini hanya ada di debit, kreditnya tidak ada. Piutang usaha, nah ini di debit. Piutang usaha ini kita jumlahkan dan totalnya 55 juta. Kita tinggal masukkan di neraca saldo di bagian debit. Kemudian nomor akun 113 yaitu perlengkapan. Kita lihat dulu perlengkapan. Perlengkapannya sama, hanya ada satu nih pada tanggal 5 September 10.500.000. Kita masukkan bagian debit 10.500.000. Kemudian nomor akun 114 sewa dibayar di muka. Kita lihat dulu sewa dibayar di muka. Ya, hanya ada satu pada 1 September sebesar 15 juta. Kita tinggal masukkan 15 juta di debit. Kemudian nomor akun 121 peralatan. Peralatan ini juga ada satu, yaitu pada tanggal 6 September sebesar 26.500.000. Kita tinggal masukkan di debit. Kemudian nomor akun 211 yaitu utang usaha. Kita
Kita lihat dulu, karena di sini utang usaha ini sama-sama, eee, totalnya sama, ya maka kita cari selisihnya, dan selisihnya itu adalah nol. Jadi di sini saya masukannya adalah kosong, karena hasilnya nol. Kemudian untuk nomor akun 311 yaitu modal. Modal 311 modalnya ini pada 1 September sebesar 347.700.000, kita tinggal masukkan di neraca saldo bagian kredit sebesar 347.700. Kemudian nomor akun 312 Prive. Prive kita lihat di sini, Prive-nya berapa? Ini Prive-nya sebesar 7.500.000, kita tinggal masukkan di bagian debit. Kemudian nomor akun 411 pendapatan usaha, kita lihat dulu. Pendapatan usahanya, ini sorry, pendapatan usahanya setelah ditotal itu jumlahnya 1.155.000.000, kita tinggal masukkan di neraca saldo. Kemudian beban gaji, nomor akunnya 511, kita lihat beban gajinya sebesar 4 juta, kita tinggal masukkan di neraca saldo. Kemudian nomor akun 512, beban biaya listrik, air, dan telepon, yaitu sebesar 3.375.000. Kita tinggal masukkan di neraca saldo sebesar 3.375.000. Nah, setelah ini kita isi, kita jumlahkan, ya, ini kita lihat dulu hasil akhirnya, kita totalkan, kita jumlah semuanya dari atas ke bawah. Hasilnya sebesar 502.700.000. Ini antara debit dan kredit ini harus balance hasilnya. Kreditnya juga sama, sebesar 502.700.000. Nah, setelah itu, ini ada lagi pertanyaan. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2023 sebagai berikut. Yang A, peralatan peralatan kantor yang terpakai sebesar 24 juta. Nah, kita tinggal masukkan di sini tanggal 31 September. Karena ini peralatan kantor yang terpakai, ini kita harus bikin akunnya dulu, akun peralatan. Itu beban peralatan dan juga peralatan. Nah, dari sini kita lihat dulu peralatan di neraca saldo tadi. Peralatannya sebesar 26.500.000. Nah, kita cari hasilnya. Peralatan 26.500.000 dikurangi 24 juta. Hasilnya 2.500.000. Ini beban peralatannya di debit, sedangkan peralatannya di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ditetapkan penyusutan peralatan komputer sebesar 10%. Nah, kita bikin akunnya dulu. Pada tinggal 31 September, akunnya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan. Kita lihat dulu peralatan. Sebesar 26.500.000 dikali dengan 10%, yaitu hasilnya 2.650.000. Ya, untuk beban penyusutan peralatan ini masuknya di debit, kemudian akumulasi penyusutan masuknya di kredit. Selanjutnya, membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Nah, ini beban perlengkapan, dia beli perlengkapan, perlengkapannya adalah 10 juta 500
tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Nah, berarti 10.500.000 dikurangi dengan 1.500.000 itu hasilnya 9 juta. Nah, ini debitnya adalah beban perlengkapan dan kreditnya adalah perlengkapan sebesar 9 juta. Selanjutnya, ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Nah, ini kan kita buat dulu akun peralatannya, beban telepon dan utang telepon karena belum dibayar. Nah, ini debitnya masuknya di beban telepon dan kreditnya di utang telepon sebesar 500.000. Kemudian kita total nih, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 14.650.000 di debit dan kreditnya pun hasilnya 14.650.000. Nah, untuk kodenya, ini tadi menyesuaikan dari yang di awal. Semisalnya di awal 512, ini tinggal dimasukin 513. Kemudian kalau peralatan, tadi kodenya sudah ada. Kita tinggal pakai yang tadi. Dan seterusnya misalkan ini tadi 513, sekarang 514, dan 515. Dan yang terakhir adalah neraca saldo yang disesuaikan perusahaan Lemina periode September 2023. Ini nomor akunnya kita masukkan semua di sini. Kemudian tadi kasnya kita masukkan di sini piutang usaha juga perlengkapan sewa dibayar di muka, peralatan, utang utang usaha, modal, prive, pendapatan usaha, beban gaji, beban biaya listrik air, telepon, kemudian kita jumlahkan di sini. Ketika kita jumlahkan hasilnya harus sama, yaitu sebesar 502 juta 700. Dan di kredit juga sama sebesar 502.700. Nah, karena tadi ada yang ada penyesuaian, ada jurnal penyesuaian, maka jurnal penyesuaiannya kita masukkan di bawah. Beban peralatan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban perlengkapan, beban telepon, kemudian utang telepon. Nah, untuk yang bagian ini kita blok dulu. Kemudian jurnal penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian ini tadi kita tinggal masukkan tadi jurnal penyesuaian. 2.500.000 beban peralatan kita tinggal masukkan di jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyusunnya sebesar 2.500.000, beban penyusutan 2.650.000, kemudian akumulasi penyusutan tadi masuknya di kredit sebesar 2.650.000, beban perlengkapan sebesar 9 juta, beban telepon 500.000, dan utang telepon masuknya di kredit sebesar 500.000. Kemudian kita total tadi, dari beban peralatan sampai utang telepon itu totalnya sebesar 14.650. Nah, di bagian kredit juga sama, kita totalkan jumlahnya 14.650. Nah, setelah itu kita bikin neraca saldo penyesuaian. Ini tinggal dimasukkan debitnya tadi sebesar 380.825. Kemudian piutang usahanya sebesar 55 juta. Kemudian perlengkapan sebesar 1.500.000. Karena tadi 10.500.000 dikurangi dengan 9 juta hasilnya 1.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka sebesar 15 juta.
Untuk peralatan ini sebesar 24 juta dari peralatan 26.500.000 dikurangi dengan 2.500.000 hasilnya 24 juta. Kemudian prive kita masukkan lagi di sini di debit 7.500.000 dan beban gaji sebesar 4 juta. Maksudnya di debit, beban biaya listrik, air, telepon, itu masuknya di debit sebesar 3.375.000. Nah, ini yang bagian beban peralatan tinggal kita masukkan lagi yang di debit sebesar 2.500.000, kemudian beban penyusutannya 2.650.000, kemudian beban perlengkapan sebesar 9 juta, beban telepon 500.000, kemudian utang teleponnya, ini bukan, kita totalkan semuanya, maaf, sorry. Nah, setelah kita masukkan, kita totalkan semuanya nih. Hasilnya 505.850.000. Nah, untuk di kreditnya, ini modal ini kita masukkan lagi di kredit 347.700. Nah, untuk pendapatan usaha kita juga masukkan di kredit sebesar 155 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan sebesar 2.650.000 nih kita masukkan dari sini nih, kita masukkan. Kemudian untuk utang telepon itu ada di kredit 500.000 kita masukkan. Nah, setelah itu sama dengan yang debit tadi kita totalkan dan hasilnya sebesar 505.850.000. Kemudian kita hitung nih laba ruginya. Laba rugi di kredit sebesar 4 beban gaji sebesar 4 juta. Nah, kita masukkan di laba rugi. Kemudian beban biaya listrik, air, dan telepon sebesar 3.375 kita masukkan. Beban peralatan sebesar 2.500 kita masukkan. Beban penyusutan peralatan sebesar 2.650 kita masukkan. Beban perlengkapan sebesar 9 juta. Kemudian beban telepon sebesar 500.000. Oke, kemudian kita totalkan nih jumlahnya total itu ada 22 juta, 20 juta, 25.000, 22.025.000. Nah, ini kita totalkan semuanya dan hasilnya, bentar ya, maaf. Ini kita totalkan hasilnya semuanya dari beban gaji sampai sini. Totalnya adalah 155 juta. Kemudian di kredit laba rugi di kredit. Pendapatan usaha tadi kita masukkan lagi. Pendapatan usahanya 155 juta masukkan. Kita masukkan di bawahnya sampai bagian hasil. Kemudian kita bikin neracanya nih. Ya tadi kasnya ada 380.825 kita masukkan saja. Kemudian piutang usahanya ada 55 juta kita masukkan di debit. Masih ada lagi perlengkapan sebesar 1.500.000. Nah, nih kita masukkan di debit neraca. Kemudian hmm, sewa dibayar di muka. Ini kita masukkan 15 juta. Kemudian peralatan 24 juta. Nah,
Ini dari mana hasilnya? Ini dari 26.500.000 dikurangi 24.000.000. Sorry, maaf. 26.500.000 dikurangi 2.500.000 hasilnya 24.000.000. Kemudian, prefer kita masukkan di debit neraca. Setelah itu kita total nih, debitnya dari 380.380.825 sampai sini, totalnya 483.825.000. Nah, untuk neraca ini yang di bagian kredit ini kita masukkan modalnya tadi 347.700 kita masukkan di kredit neraca. Kemudian beban penyusutan peralatan. Nah, ini masuknya juga di kredit sebesar 2.650.000. Kemudian beban telepon itu juga masuknya di kredit sebesar 500.000. Nah, nah, setelah itu kita totalkan. Setelah ditotal, itu hasilnya sebesar 483.825.000. Jadi antara Eee, debit dan kredit itu harus balance gitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada, kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.